Halo semuanya, balik lagi saya Stepian dari channel Teknoza ID. Nah, video kali ini agak spesial karena ini adalah video perdana yang bahas versus dua buah smartphone entry level yang lagi fresh banget. Ada Poco M3 dan juga Infinix Note 8. Kalau kalian dananya kentang dan lagi cari-cari smartphone di kelas harga tersebut, tonton terus videonya dari awal sampai habis supaya dapat pencerahan mana kentang goreng yang lebih enak, lebih renyah, dan lebih cocok buat kalian. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Ya, inilah dia dua smartphone entry level paling komplit untuk start di awal tahun 2021. Komplit di sini maksudnya adalah kedua smartphone ini bisa diajak untuk segala macam kebutuhan dan punya fitur-fitur yang nggak dimiliki di smartphone lain di kelas harga yang sama. Atau bisa juga kita sebut sebagai raja dari entry level. Pertama kita punya Poco M3. Smartphone ini nggak main-main untuk urusan spek dan fitur-fiturnya. Snapdragon 662 11 nanometer, GPU Adreno 610, RAM 4 dan 6GB, storage 64 dan 128GB dengan jenis UFS udah 2.1 dan 2.2. Triple slot dedicated, baterainya 6000 mAh dengan include charger quick charge 18 watt di paket pembelian dengan port USB Type-C dan juga dual stereo speaker. Ada 3 kamera belakang dengan OS Android 10 dan MIUI 12-nya. Di bagian depan ada layar 6,53 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus di 395 ppi dengan single kamera selfie dot display yang dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Sementara lawan berat buat Poco M3 adalah Infinix Note 8 yang juga bawa spek dan fitur yang nggak kalah ganas. Chipset MediaTek Helio G80 12 nanometer, pakai GPU Mali G52, RAM-nya 6GB, storage 64 atau 128GB dengan triple slot dedicated. Baterainya 5200 mAh dengan include charger quick charge 18 watt di paket pembelian dengan port USB Type-C dan juga dual stereo speaker. Ada 4 kamera belakang dengan XOS 7.1 berbasis Android 10. Di bagian depan ada layar 6,95 inci IPS LCD dengan resolusi HD Plus di 258 ppi dengan dual pansol kamera depan yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Sebagai informasi aja, untuk unit yang kita versus ini adalah varian yang paling rendah. Material kedua smartphone ini sama-sama dari plastik polikarbonat. Bedanya Poco M3 lebih milih desain sporty dan anak muda lewat tekstur ala-ala leather yang grip di tangan lebih enak dan gak gampang nempel sidik jari. Sementara Infinix Note 8 pilih desain glossy bergradasi ala-ala kaca yang kelihatan lebih premium tapi lebih gampang nempel sidik jari. Desain frame kamera belakangnya juga agak berbeda. Infinix Note 8 kelihatan lebih generik buat 2021 dengan 4 kamera dan 4 buah LED flash. Sementara Poco M3 punya 3 kamera belakang plus 1 LED flash dengan tambahan cover hitam memanjang disertai logo Poco yang super gede. Untuk ketebalan keduanya identik dengan bump kamera yang cukup tipis meski tentu aja dimensi dari Infinix Note 8 lebih panjang. Portnya sama-sama udah pakai USB Type-C, masih ada jack audio dan punya dual stereo speaker plus extra infrared blaster yang cuma ada di Poco M3. Nah, poin yang cukup signifikan ada pada layarnya. Infinix Note 8 punya layar yang lebih besar yaitu 6,95 inci dengan resolusi HD Plus 720 x 1640 pixel. Sementara Poco M3 layarnya lebih kecil yaitu 6,53 inci tapi resolusinya lebih tinggi di Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Panel keduanya sama-sama IPS LCD dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Kualitas layar Poco M3 di sini jelas lebih unggul soal reproduksi warna, detail, dan juga kecerahan. Tapi meskipun begitu, layar HD Plus milik Infinix Note 8 masih layak untuk nikmatin video ataupun gaming, kecuali untuk urusan streaming video HD, karena hanya Poco M3 yang punya sertifikasi Widefine Security L1 sedangkan Infinix Note 8 nggak punya. Tapi kalau kita ngomongin audio, dual stereo speaker milik Infinix Note 8 punya power sedikit di atas Poco M3 dengan output suara yang bisa di custom lewat aplikasi DTS surround soundnya. Sementara Dolby Atmos pada Poco M3 hanya berfungsi untuk earphone aja, jadi nggak bisa di custom untuk speakernya.
Dengan gap pada ukuran layar dan tekstur keset di backdoornya, praktis Poco M3 lebih cocok dipakai buat user yang tangannya kecil atau yang lebih suka sama smartphone dengan ukuran compact. Sementara buat user yang suka gaming dan multimedia, layar besar di Infinix Note 8 bisa jadi pilihan. Sedikit tambahan kalau dipakai di bawah terik sinar matahari. Layar keduanya sama-sama reflektif dan perlu usaha ekstra buat dilihat. Cuma Poco M3 punya brightness peak yang lebih tinggi dibandingkan Infinix Note 8. Sekarang kita bahas dulu bagian UI-nya. Sebagai UI dari Xiaomi dan Poco, MIUI 12 tentu aja punya lebih banyak pengguna berkat tampilan UI-nya yang intuitif dan bisa dioprek sesuai kebutuhan user. Salah satu fitur yang paling terkenal ada di menu control center dan juga floating windows-nya. Cuma nggak tahu kenapa, karena varian yang saya pakai ini RAM 4GB, saya sedikit ngalamin adanya lagging ketika bernavigasi, terutama kalau lagi buka banyak aplikasi secara bersamaan. Nah, sebaliknya, XOS 7.1 di Infinix Note 8 menurut saya adalah salah satu UI yang paling nggak banget soal visual. Meski launcher dan temanya masih bisa di custom, tapi emang basis dan susunan UI-nya menurut saya kurang enak dipakai, plus banyak banget bloatware yang harus di uninstall atau kita harus disable. Padahal kalau dibanding sama Poco M3, performa komputasi dan navigasi di Infinix Note 8 ini jelas lebih smooth dan lebih gesit. Ya, bisa jadi karena RAM-nya lebih lega atau bisa juga antara UI dan chipsetnya lebih optimal, mengingat Infinix emang selalu pakai chipset dari MediaTek di beberapa tahun belakangan ini. Nah, solusi instannya yaitu pakai launcher pihak ketiga, seperti Poco Launcher yang saya pakai ini. Sekedar informasi aja, meski sama-sama punya storage 64GB, tapi MIUI 12 di Poco M3 punya sistem file yang lebih gede 1GB daripada XOS 7.1 di Infinix Note 8. Selain RAM dan chipset, hal ini bisa jadi alasan kenapa Infinix Note 8 berjalan lebih mulus daripada Poco M3 yang RAM-nya 4GB. Padahal keduanya udah pakai software yang paling update. Sekedar percobaan kecil dengan adu cepat buka kembali aplikasi yang sedang running pada background. Hasilnya rata-rata Poco M3 ketinggalan dari Infinix Note 8. Begitu juga dengan proses booting di mana Infinix Note 8 membutuhkan waktu 25 detik, sedangkan Poco M3 membutuhkan waktu 32 detik. Kondisi ini juga mencerminkan nilai benchmark keduanya, di mana lewat AnTuTu benchmark versi 8.5.3, Poco M3 ketinggalan hampir 20.000 poin, dan kalau dites kembali pakai CPU throttling, hasilnya juga Infinix Note 8 lebih unggul dengan 79% berbanding 76% di Poco M3. Yang menarik ternyata ada perbedaan soal responsivitas layar sentuhnya. Setelah saya bandingin secara head to head, kalau di area tengah layar keduanya emang sama-sama cukup responsif. Tapi kalau kita akses ke area tepian bezel, ternyata Poco M3 mengalami sedikit delay seperti yang bisa kalian lihat di video. Sementara Infinix Note 8 masih tetap responsif ketika kita sentuh di area tepian bezel. Karena penasaran, akhirnya saya lanjutin tes lewat real drum dan fokus hanya ke area tepian bezel yang sedikit dipermasalahin. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin masalah ini hanya bug aja yang kedepannya bisa diperbaiki lewat software update. Poco M3 ini kan memang belum lama dirilis dan masih butuh banget software update secara berkala. Sedangkan untuk gaming performance-nya, keduanya sama-sama punya fitur gaming mode yang bisa optimalisasi gaming experience. Sedikit catatan buat GPU Adreno 610 di Poco M3 punya clock speed 600 MHz, sedangkan GPU Mali G52 di Helio G80 punya clock speed yang lebih tinggi di 950 MHz. Gap yang cukup jauh ini tentu aja di atas kertas bikin Infinix Note 8 lebih kencang buat diajak ngegame. So, buat yang mau tahu performa gaming keduanya, saya udah bikinin video gaming testnya secara terpisah. Langsung aja klik link di bawah atau di pojok kanan atas. Dari sekian banyak fitur-fitur yang naik kelas di kedua smartphone ini, sayangnya sektor kamera belum kelihatan level up dan kualitasnya masih ada di standar entry level.
Poco M3 bawa setup triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel. Sisanya ada kamera deep sensor dan makro yang sama-sama beresolusi 2 megapiksel ditambah satu buah LED flash. Jumlah kamera belakang Infinix Note 8 lebih banyak satu lensa dengan kamera utama 64 megapiksel dan sisanya 2 megapiksel. Masing-masing untuk kamera deep sensor, kamera makro dan juga AI kamera yang dilengkapin sama 4 buah LED flash. Jadi keduanya sama-sama nggak punya lensa ultra wide. Sementara untuk kamera depan, Poco M3 ada single kamera selfie 8 megapiksel tanpa LED flash, dan Infinix Note 8 ada dua kamera selfie 16 megapiksel dan 2 megapiksel dengan dua LED flash yang punya fitur eye tracking autofocus yang bisa juga dipakai untuk bikin efek video portrait. Secara keseluruhan, menu kamera di Infinix Note 8 lebih banyak meski sebagian besarnya hanya untuk tujuan fun aja. Ngomongin soal hasil foto-fotonya, untuk bisa dibilang bagus sih belum, tapi kalau dibilang pas dan sesuai sama harganya, itu udah oke dan lebih dari cukup. Selama cahayanya memadai, kamera keduanya masih sanggup kasih hasil foto yang cukup bagus dan masih bisa diterima sama mata. Bedanya ada di karakter tone warnanya. Poco M3 lebih ke arah warm dan lebih natural, sementara Infinix Note 8 cenderung ke arah bluish dan agak sedikit overexposure, sehingga foto-fotonya jadi sedikit lebih terang dari keadaan aslinya. Sementara untuk detail dan ketajaman, Infinix Note 8 lebih baik karena punya resolusi yang lebih tinggi dan juga dynamic range-nya juga sedikit lebih baik dibanding Poco M3. Nah, untuk foto-foto dengan objek manusia hasilnya juga kurang lebih sama. Infinix Note 8 unggul di detail dan ketajaman, sementara Poco M3 unggul di akurasi tone warna. Di kondisi kurang cahaya, masing-masing smartphone punya night mode dedicated. Tapi software kamera di Infinix lebih baik dalam melakukan post processing software dengan hasil foto yang sedikit lebih terang, detailnya masih terjaga dan juga minim noise. Sedangkan untuk kamera depan dengan resolusi 2 kali lipat dari Poco M3, Infinix Note 8 punya hasil foto-foto selfie yang lebih tajam dan juga warna yang lebih akurat. Sementara untuk video recordingnya, Infinix Note 8 kualitasnya cukup jauh ninggalin Poco M3 hampir di semua sisi, mulai dari detail, ketajaman, saturasi, dan juga akurasi warna. Untuk fitur stabilisasi video hanya dimiliki Infinix Note 8 baik untuk kamera depan maupun kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps. Praktis bikin rekaman videonya jadi jauh lebih mulus dan stabil. Sementara Poco M3 harus pasrah karena sama sekali nggak punya sistem stabilisasi. Buat yang mau naikin kualitas visual video, Infinix Note 8 bisa rekam video di resolusi yang lebih tinggi yaitu 2K 30 fps. Hasilnya kelihatan lebih tajam meski kembali karakter kameranya agak over brightness dibandingkan kamera Poco M3. Hasil yang sama juga berlaku untuk perekaman video kamera depan, di mana Infinix Note 8 lebih baik dari sisi clarity, detail, dan juga stabilisasi. Baterai juga jadi sektor yang di level up di kedua smartphone. Poco M3 punya baterai 6000 mAh dan Infinix Note 8 di kapasitas baterai 5200 mAh. Dengan skala pemakaian medium dengan sesekali gaming dari penuh 100%, kedua smartphone ini bisa bertahan hampir 15 jam pemakaian. Tapi di sini baterai Poco M3 bisa bertahan lebih lama karena masih nyisain baterai di 18%, sementara Infinix Note 8 sisa baterainya di 11%. Dengan kata lain, Poco M3 lebih irit 7% efek dari kapasitas baterai yang lebih gede. Berbanding terbalik dengan kecepatan charging, buat ngisi baterai Poco M3 perlu sedikit kesabaran karena butuh waktu 3 jam lebih untuk bikin baterainya full, sedangkan Infinix Note 8 bisa penuh hanya dalam waktu 2 jam aja. Poco M3 dan Infinix Note 8 bisa saya bilang adalah dua smartphone terbaik untuk ngisi pasar entry level saat ini. Fitur-fiturnya paling lengkap dibandingkan kompetitor lain di kelas harga yang sama. Tapi kalau kita bicarain pilihan dan perbandingan, tentu aja dua smartphone ini punya target user yang berbeda. Nah, supaya nggak salah pilih, perhatiin plus dan minus dari hasil perbandingan kedua smartphone ini. Poco M3 unggul di resolusi layar yang lebih tinggi dan lebih jernih. Dimensinya lebih compact dengan handling yang lebih baik dan juga punya desain dan tekstur backdoor yang lebih fresh dan lebih unik. Terakhir, daya tahan baterai dari Poco M3 juga sedikit lebih baik. Sementara poin plus di Infinix Note 8 punya dimensi layar yang lebih lega yang mungkin lebih kepake buat gaming dan multimedia. Kedua, performa chipsetnya juga sedikit lebih baik untuk urusan komputasi dan juga gaming.
Fleksibilitas kameranya sedikit lebih baik dengan IAS stabilizer dan juga punya hasil night mode yang sedikit lebih baik. Sedangkan menurut saya keduanya ultimate jadi juara bareng di sektor dual stereo speaker, desain side mounted fingerprint scanner dan juga charger fast charging 18 watt yang disertakan di paket pembelian. So buat kalian yang punya dana maksimal 2 juta, maka kedua smartphone ini bakalan sulit buat dicari tandingannya dari semua sektor yang tadi kita udah bahas. Jadi tinggal sesuaiin aja sama karakter dari user masing-masing. Oke, itu dia tadi video versus dari Poco M3 dan juga Infinix Note 8. Like video ini kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan pastiin nyalain lonceng notifikasinya. Buat yang mau silaturahmi, bisa juga mampir ke Instagram Teknoza ID. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknoza ID, pamit!